Ketika kita sudah berusaha untuk sabar, namun ketika dalam proses datang godaan setan, bagaimana kita mengatasinya, Ustaz? Antum kapan pernah ketemu setan istirahat? Nggak ada setan duduk di warung gitu, aduh capek anak godain fulan, ya Allah sulit. Nggak ada. Nabi SAW mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang. Setan tuh nggak pernah tidur siang. Nggak ada ceritanya setan tuh capek ya anak godain Ustadz Daniel, mungkin anu capek sudah ya, terus dia istirahat. Nggak ada jemaah. Dia terus menggodain. Jadi kalau bicara setan datang menggoda, dia selalu datang. Maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menghadapi orang jahat itu caranya berbeda dengan menghadapi setan baik. Pernah ketemu setan baik jemaah? Ada setan yang pura-pura baik, seperti setan iblis yang godain Nabi Adam. Emangnya menggoda kepada kesesatan? Enggak. Apa kata iblis kepada Nabi Adam alaihissalam? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, engkau mau nggak aku kasih tahu? Kasih nasihat nih jemaah. Nasihat apa? Apa nasihatmu, kata dia? Aku kasih tahu engkau dengan pohon keabadian. Bayangin jemaah. Orang baik nggak yang menunjukkan kepada pohon keabadian? Pohon keabadian dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Bohong dia, tapi bisikannya indah dan manis. Zukhrufal qawli ghurura. Iya, nama bahasanya selalu indah. Ketika datang tuh godaan iblis, apa kata Allah? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Udah, solusinya cuma aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada orang yang godain kita, kita itu bukan a'udzubillahi minasyaitonir, enggak. Dia marah sama antum. Apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi orang-orang yang tidak suka sama kita, gangguin kita? Kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Balaslah dengan kebaikan. Maka di sini jamaah, cara menghadapi syaitan kalau digodain, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi terus antum dan hayati apa yang antum baca. Izin bertanya. Masya Allah, bagaimana cara meyakinkan rizki kepada istri? Kadangkala kita sudah berusaha mencari rizki, tapi rizki kita alhamdulillah sudah ditakdirkan segitu. Istri minta dibuatkan rumah, sedangkan kita sudah 3 tahun ikut mertua istri. Ikut mertua istri, ya ikut bapaknya antum, ikut mertuanya istri kan? Hah? Betul jemaah. Sedangkan kita sudah 3 tahun ikut mertua istri. Kita ikut orang tua dia. Mertua tulisannya. Bagaimana cara meyakinkan dengan benar minta masukannya, Ustaz? Jazakallah khair. Ya ahibati fillah, ini buat para suami. Di antara hak nafkah istri itu adalah papan. Sandang, pangan, papan. Nggak harus papannya itu punya sendiri, boleh ngontrak. Karena boleh jadi istri antum malu tinggal di rumah mertua istri. Orang tua, mungkin orang tua istri ya, mungkin orang tua istri. Mungkin dia nggak nyaman gitu loh, seakan-akan merepotkan ibu. Karena memang begini. Ini buat yang bertanya juga ya. Kita tuh kalau tinggal sama mertua, semangat kerjanya turun. Kenapa? Kerja nggak kerja tetap makan. Kan mertua masak. Mertua masak jemaah. Maka tatkala dia rumah sendiri, dia tahu ya Allah, doanya akan ditambah. Karena kunci rezeki itu bukan hanya bekerja. Enggak. Kunci rezeki itu istighfar,
Kunci rizki itu tawakal. Ada banyak kunci rizki. Jadi ketika istri minta dibangunkan rumah, mungkin kau sampaikan, baik, sekarang kita ngontrak dulu untuk memberikan hak istri. Kita ngontrak dulu dan semoga ada rezeki kita bangun rumah. Mungkin itu yang antum katakan. Adapun bagaimana meyakinkan istri dengan rizki, ya antum duduk sama dia, ngajarin istri, ngaji bareng istri. Dia yang baca, antum yang baca artinya, tadarus. Dia baca, antum yang memperbaiki. Ketika lewat ayat-ayat tentang rizki, antum ingatkan dia, coba dibaca artinya. Atau paling tidak antum ngaji bareng istri juz amma sampai kepada firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Yakinlah, bersama kesulitan ada kemudahan. Ditumbuhkan jamaah. Karena kadang-kala kita ini nggak yakin sama Allah. Barakallahu fikum. Apakah doa anak sampai kepada ayah yang sudah meninggal sementara ayahnya tidak pernah sholat? Ahibati fillah, ini kembali kepada hukum orang yang meninggalkan sholat. Menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang tidak sholat itu ditahan, ditangkap, diminta taubat. Kalau dia tetap nggak mau sholat, dipenggal kepalanya, dibunuh, tapi bukan murtad, dibunuhnya ta'ziran buat dia karena dia meninggalkan sholat. Itu dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali, dia diminta tobat, nggak mau, tetap meninggalkan sholat, dipenggal kepalanya, murtad orang itu. Bedanya yang pertama itu dia tetap dikuburkan di kuburan orang Islam, yang kedua enggak, sudah dia ditaruh di jurang, sudah ditinggalkan seperti itu. Jadi kembali kepada hukum ini, kalau masih dianggap muslim, ya didoakan. Kalau sudah dilihat kafir, ya nggak didoakan lagi dia. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ana melihat ketika antum melihat orang tua antum benar-benar muslim ya, cuma memang dia meninggalkan sholat karena malas. Karena ada orang sholat yang pura-pura Islam, jadi dia nggak Islam, KTP-nya doang yang Islam. Bahkan kalau lihat dari omongan-omongannya, dia nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Aduh, surga, siapa yang ngomong ada surga? Dibohong-bohongnya. Kayak gini nih jangan didoakan. Barakallahu fikum. Taib. Bagaimana cara menghadapi pemimpin yang tidak sabar, suka marah-marah, dan kurang jujur dalam menghadapi masalah berat? Bagaimana cara menghadapi pemimpin yang tidak sabar, suka marah-marah, dan kurang jujur dalam menghadapi masalah berat? Ya sabar untuk menghadapi dia. Jangan kayak pemimpinnya tuh. Antum perlu sabar. Sekali lagi jamaah, nggak tahu yang dimaksud pemimpin ini suami atau atasan dia. Yang jelas seorang muslim itu harus menjadi orang yang mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sabar. Nabi penyabar menghadapi kaum Quraisy, menghadapi orang-orang munafikin, menghadapi orang-orang Yahudi di kota Madinah. Maka dengan engkau bersabar, semoga pemimpinmu jadi sabar. Dan buat istri yang punya suami yang suka marah-marah, jangan marah juga. Kalau engkau marah, yang ada berantem. Maka jadilah engkau orang yang pertama minta maaf. Oh ini, sampai di mana kita sebagai istri sabar menghadapi suami yang emosian? Sampai mana? Sampai di mana kita istri mengingatkan suami yang malas sholat ke masjid? Sampai di mana? Ya sampai mati jemaah. Kalau engkau mampu menghadapi suamimu.
Artinya istri pertama, istri itu boleh gugat cerai ya, ketika suaminya memang tidak memberikan haknya, ketika suaminya mungkin kalau marah-marah sampai KDRT dia punya hak. Tapi hendaklah engkau bersabar. Perempuan ini memiliki sarana untuk menundukkan suami. Ada seorang istri yang telepon ana, dia mengatakan, Ustaz, ana ini sudah 17 tahun Ustaz nikah Ustaz. Sudah sabar ana 17 tahun. Sekarang ana ngomong, Kak sabar Kak, kata dia. Kakak kuat sabar 17 tahun. Nggak tahu umurnya suami tinggal berapa tahun lagi. Nggak tahu. Maka sabar ana ngomong. Dan bisa ketika bersabar ya. Yang membuat kadangkala suami itu emosian terus karena istri nggak pernah merubah suami. Istri itu hanya kasih nasihat suami. Berusaha istri untuk menutup semua celah yang membuat suaminya marah. Kadang-kala istri mengatakan, Ustaz, ana nggak salah Ustaz. Masa ana diem? Diem. Bahkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, salah satu sikap wanita penghuni surga itu al-aud, yang suka kembali kepada suaminya. Yang kalau suaminya menyakiti dia, suaminya menyakiti istrinya, suaminya mendolimin istrinya, atau istri mendolimin suaminya, kebalikannya, yang minta maaf itu istrinya. Kok bisa? Ya, tujuan berumah tangga ini bukan untuk kuat-kuatan, bukan untuk menang-menangan, tapi tujuan berumah tangga adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ketika suami marah, istri datang kepada suaminya. Letakkan tanganmu di atas tangan suami. Pandang wajah suamimu, mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Suamiku, aku nggak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Cuma yang jadi masalah, perempuan ini kalau disuruh minta maaf sama suaminya, itu muter-muter aja. Muter-muter ya, padahal nasihat Nabi SAW, kau datang kepada suamimu. Ini dalam kondisi istri salah, istri nggak salah disuruh minta maaf. Gimana? Agama apa ini Ustaz? Ini agama yang datang dengan rahmat. Ini solusi untuk masalah dalam rumah tanggamu. Suami itu kalau istrinya datang, Bang, aku minta maaf Bang ya, udah nyakitin engkau. Kata suaminya, aku yang minta maaf. Malu suami jamaah. Karena yang salah siapa? Suami. Tapi pemimpin ini selalu merasa di atas, egois kadangkala. Maka yang dikasih arahan untuk minta maaf siapa? Istri. Kalau engkau ingin mempertahankan rumah tanggamu, kasihan sama anak-anak kalau engkau harus bercerai. Datanglah. Kemudian tadi, hal-hal yang menyebabkan suami itu marah-marah engkau hindarin. Ustaz, urusan remeh Ustaz, urusan kopi yang nggak ada gulanya dia teriak-teriak. Ya mulai sekarang kalau engkau bikin kopi, taruh gula di sebelahnya. Suami mengatakan, ini mana gulanya? Afwan Bang, ana takut abang kurang gulanya, ana taruh gulanya di situ. Jadi dia ngudek sendiri, semua pintu-pintu amarah dia ditutup. Ada istri yang Masya Allah, jadi untuk dia, jadi usahakan cantik di rumah. Tadi suaminya menghadapi pekerjaan, sampai rumah dilihat istrinya lagi pakai balsem, minyak kayu putih, minyak telon ya, pakai koyok lagi, pakai koyok di sini, koyok di sini. Dia ngelihat, ini istriku yang mana ya? Jangan. Insya Allah tadi ketika engkau selalu cantik di rumah, suamimu hilang kelelahannya dan dia nggak akan marah-marah. Apakah berdosa dan nggak sabar namanya jika mendoakan suami mati husnul khotimah? Ketika kesal ke suami, nggak apa-apa, doakan suamimu mati husnul khotimah jamaah. Ahibati billah, mati husnul khotimah itu keinginan semua orang jamaah.
Cuma kadang-kala orang kalau didoakan mati husnul khotimah karena lagi marah, yang ada berantem. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam. Matinya kapan terserah Allah, tapi kita berdoa minta bagaimana matinya baik. Bukan matikan sekarang ya, enggak. Mati husnul khotimah itu, ana doakan antum supaya mati husnul khotimah. Itu bukan sekarang antum mati, bukan. Maksudnya kalau mati husnul khotimah. Ana mencintai suami ana, tapi ana takut rasa cinta ana melebihi cinta ana kepada Allah. Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Tadi jangan sampai berlebih mencintai suami. Biasanya kalau dihadapkan kedua pilihan akan nampak kecintaanmu kepada suamimu dan kepada Allah. Umpamanya suaminya mengatakan, aku nggak suka engkau pakai jilbab. Ada suami yang tidak suka istrinya pakai jilbab. Kalau istri membuka jilbabnya, berarti dia sudah mencintai suaminya lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia mengatakan, bang, afwan bang, kalau bertentangan dengan perintah Allah, tetap Allah yang lebih utama. Maka tumbuhkan di dirimu kebaikan Allah kepada dirimu. Orang kadang-kadang berpikir, suamiku baik, Allah lebih baik daripada suamimu. Suamiku suka berbagi, semua yang ada pada diri suamimu itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tumbuhkan Allah itu arhamur rahimin. Allah itu yang paling baik dari semua yang baik, karena dia khaliqu kulli syai'. Taib, apakah boleh lari dari kewajiban karena ingin mendengarkan ceramah? Nggak boleh, jemaah. Mendengarkan ceramah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya kalau ada seorang wanita, dia tidak tahu tentang hukum sholat, lalu suaminya mengatakan, kok jangan keluar rumah. Sedangkan sang istri ini belum tahu tentang ada beberapa hukum berkaitan dengan datang bulan dia umpamanya. Maka dia katakan kepada suaminya, mas, iya, aku nggak akan keluar rumah, ajarin aku tentang sholat. Kalau suaminya tidak mengajarkan, boleh dia keluar rumah tanpa izin suami, karena wajib buat dia belajar pada waktu itu. Tapi kalau belajarnya sunnah, antum jangan tinggalkan kewajiban antum. Apalagi seorang yang bekerja umpamanya, karena belajar itu sekarang bisa ba'dal maghrib, bisa online, ada banyaklah pilihan jemaah. Jangan sampai meninggalkan yang wajib untuk yang sunnah. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Ini pertanyaannya berat jemaah. Ustadz, bagaimana meyakinkan istri supaya suami bisa punya istri satu lagi? Nah, gimana caranya jemaah? Satu caranya, antum jadi orang baik dan antum berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Hati istri antum di tangan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Antum minta sama Allah supaya istri antum jadi yakin gitu. Kalau antum yang ngasih tahu, nggak yakin, dia lihat ini musang berbulu ayam nih. Apalagi kalau dia lihat suaminya, aduh zat, suami anak zat, buaya darat zat. Maka tunjukkan antum suami yang baik, dan antum minta sama Allah Azza wa Jalla supaya Allah membuka pintu hati istri antum. Nah, istri juga berdoa. Istri juga berdoa, antum juga berdoa. Kuat-kuatan doa. Dan anak ingat ada cerita seorang yang berangkat haji sama istrinya jemaah. Istrinya ini cinta sama suaminya jemaah. Suaminya banyak berdoa ketika haji. Akhirnya pulang itu ngobrol. Tanya suaminya, dek, engkau doamu apa aja ketika haji? Ya, aku berdoa mas. Di antara doaku, ya Allah kabulkan semua permintaan suamiku. Kata suaminya, benar engkau kayak gitu? Iya, kata dia, karena cintanya sama suami. Engkau tahu aku doa minta istri lagi sama Allah, itu nggak ditegur sama istrinya seminggu jemaah, sepekan nggak ditegur.
kedua diantarkan oleh istrinya melamar wanita lain. Allah, jamaah, Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu. Maka doanya yang benar antumnya. Ada suami yang malas salat malam, jemaah. Ini cerita istrinya sholat malam panjang, jemaah. Kemudian suaminya bilang, "Ayo bang, bangunlah bang, sholat malam." Sholat, kata dia. Udah habis sholat dia nggak doa banyak panjang, doa sebentar selesai. "Bang, doamu pendek banget." "Iya, aku sudah doa tadi. Aku minta, ya Allah, semoga permohonan istriku dikabulkan, ya Allah." Nah, ada yang seperti itu, jemaah. Ada yang suami minta supaya doa-doa istrinya dikabulkan karena dia lihat istrinya wanita solehah. Ada istri yang minta kepada Allah supaya doa-doa suaminya dikabulkan karena lihat suaminya soleh. Dan ada seorang suami yang berdoa, jemaah, dan didengar sama istri. Dia berdoa, "Ya Allah, berikan istri kepada temanku fulan." Kata istrinya, "Mas, jangan baca doa itu, jangan." "Loh, kenapa?" kata dia. "Nanti diaminkan sama malaikat, engkau yang kawin lagi," kata dia. Karena kan orang kalau mendoakan orang lain itu diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat mengatakan, "Walaka bimithil." Engkau juga akan mendapatkan seperti yang kau pintakan buat saudaramu. Agama Islam menganjurkan istri membahagiakan orang tua. Iya, istri. Agama Islam menganjurkan anak membahagiakan orang tua. Tapi sebaliknya, dengan asyiknya membahagiakan orang tua, sementara keluarga kita sendiri terabaikan, istri dan anak. Bagaimana solusinya, Ustaz? Nah, jamaah, tadi ada ilmu yang wajib yang perlu dipelajari. Jangan antum menikah kecuali sudah tahu dengan ilmu pernikahan. Di antara ilmu yang wajib antum ketahui bahwasanya memberikan nafkah kepada istri itu lebih wajib daripada memberikan nafkah kepada orang tua. Antum baca semua buku fikih, antum lihat kesepakatan ahli fikih bahwasanya memberikan nafkah kepada istri itu lebih dahulu daripada memberikan nafkah kepada orang tua. Memberikan nafkah kepada istri nggak peduli istri kaya atau miskin. Memberikan nafkah kepada orang tua wajib kalau orang tuanya miskin. Kalau orang tuanya kaya nggak wajib dia kasih nafkah sama orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan nafkah kepada istri itu kenapa lebih wajib daripada kepada orang tua? Karena engkau mengambil perempuan itu dari orang tuanya, engkau pisahkan dia dari orang tuanya dan dari istrimu, maka engkau wajib memberikan nafkah kepada dia. Allah mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Jadi ini bicara nafkah yang wajib. Jadi suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun istrinya kaya, tadi kita sebutkan. Dan kalau orang tua susah, baru engkau memberikan nafkah kepada orang tuamu. Taib. Kalau ada dua pilihan antara orang tua sama istri, istri dulu didahului, berikan pakaian yang layak buat istrinya, sisanya mau diberikan semuanya kepada orang tuanya, itu hak suami. Suami ingin membahagiakan orang tuanya, itu hak suami. Yang penting kebutuhannya sudah dipenuhi. Di daerah tempat tinggal anak ada masjid yang cukup besar, nyaman, namun jamaahnya sangat sedikit. Saking sedikitnya terkadang hanya berdua. Apa anak perlu mendatangi masjid yang lebih ramai atau tetap hadir di masjid tersebut?
Iya. Jadi fadilah sesuatu itu kadangkala perlu dipandang dari beberapa sudut. Memang sholat di masjid yang lebih ramai itu lebih utama daripada sholat di masjid yang sepi. Masjid yang lebih tua lebih utama daripada masjid yang baru, karena tempat itu sudah ya bertahun-tahun digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada sudut lain. Tadi masjid ini kalau anak nggak sholat di sana, boleh jadi nanti nggak ada yang sholat. Maka antum sholat di situ. Atau imam sama makmumnya mengatakan, ya Allah, cuma kita berdua, kita pindah masjid aja ya, ditutup tuh masjid. Enggak, engkau tetap engkau sholat, tapi bagaimana ada usaha untuk memakmurkan masjid. Salah satunya dengan membuat kegiatan-kegiatan mendatangi warga. Datang ke warga, bikin undangan dicetak. Nah, ngomong, Bapak, alhamdulillah kami ada acara ini, undangannya semoga bisa datang. Oh iya, sudah tinggal. Undangannya apa? Sholat berjamaah di masjid. Dia lihat loh, iya, karena ada orang dipanggil hayya ala sholat, nggak dengar. Mungkin dengan undangan itu, iya ya, ana dapat undangan. Sampai masjid, acaranya apa? Katanya, ya sholat. Sholat. Kemudian tadi bikin kegiatan, kajian umpamanya, khusus warga setempat. Kita ini kadang-kala bikin kajian yang datang orang-orang jauh. Maka bagaimana bikin kajian untuk warga setempat gitu ya. Mereka di masjid kegiatannya. Apalagi mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, yang dapat dilakukan oleh pihak DKM untuk memakmurkan masjid. Tadi kalau cuma 2 orang yang sholat, berarti anggota atau struktur DKM-nya nggak ada yang sholat. Yang sholat cuma imam sama muadzin, pengawasnya, pengurusnya, ketuanya. Kalau anggota DKM itu sholat di masjid, insya Allah cukup lah. Mungkin ada 10 orang, ada 15 orang ya. Tapi bismillah, pelan-pelan ya. Ana ingat cerita di salah satu daerah, ana lupa daerahnya di mana. Ada salah satu lulusan Madinah, dia pulang ke daerah itu, masjid itu udah ditinggal oleh masyarakat. Jadi perkebunan, mereka hidupnya di kebun, di ladang-ladang sana cuma. Akhirnya dia bersihkan masjid itu. Lalu dia mulai adzan. Adzan, nggak ada yang sholat kecuali dia. 2 hari sampai sebulan ada 1 orang. Kemudian rame masjid itu cuma. Jadi perlu ada usaha dari kita untuk memakmurkan masjid. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, silahkan. Pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan mohon izin bertanya Ustaz. Ana ingin sekali mendengar nasihat Ustaz secara langsung karena selama ini cuma bisa lihat di YouTube katanya Ustaz. Pertanyaan Ana yaitu, adakah doa khusus agar para suami lebih istiqomah lagi sholat berjamaah di masjid karena masih bolong-bolong kecuali isya dan subuh katanya Ustaz, biar nggak dibilang munafik kali Ustaz. Iya. Ya Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau suaminya masih sholat isya dan subuh di masjid, alhamdulillah. Jadi buat para istri, tujuan pernikahan itu adalah bagaimana bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada istri yang dapat suami baik tapi istrinya kurang baik. Maka suami punya kewajiban, punya tanggung jawab mengajak istrinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang sebaliknya, istrinya solehah, suaminya bolong-bolong sholatnya. Kalau ini enggak bolong-bolong sholatnya, cuma sholat berjamaahnya yang bolong gitu kan. Bukan sholatnya yang bolong-bolong, tapi berjamaahnya ke masjid. Maka bagaimana yang sedikit itu disyukurin. Bagaimana memotivasi suami tadi untuk ke masjidnya subuh dan isya nggak telat, dengan harapan dia nanti tertarik untuk zuhur, asar dan maghrib. Yang perlu dilakukan juga
sharing sama suami tentang fadilah sholat di masjid. Tanya sama suami, bang, apa sih sebenarnya fadilah orang sholat ke masjid? Kok ana lihat orang-orang pada ke masjid, bang ya? Apa fadilahnya? Biar suami yang mencari tahu. Sehingga istri di posisi orang yang mau mendengar dari suami. Karena suami ini pemimpin. Dan pemimpin itu nggak boleh salah. Kalau salah, maka kembalikan kepada poin pertama tadi, nggak salah gitu. Kadang-kadang seperti itu, ada egoisnya suami itu. Maka posisikan dia di tempatnya. Engkau pemimpin, bang, engkau yang seharusnya menjadi imam, engkau yang seharusnya membawa aku ke surga, bang. Maka ajarin aku. Kemudian yang kedua, ajak suami ngaji bareng. Kadang-kadang ba'dal maghrib ya, bang, ayo bang, yuk tadarus bang, gitu loh. Walaupun cuma 1 halaman. Baca, suaminya baca, bang, engkau yang baca, aku yang nyimak, nanti baca artinya. Jadi ada proses bagaimana menumbuhkan keimanan, yang keimanan adalah motor yang menggerakkan orang untuk ke masjid, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kadang-kala orang itu mencukupkan, alhamdulillah, anak kan isya sama subuh ke masjid, alhamdulillah, betul, alhamdulillah. Tapi Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu fulan 5 waktu, kenapa aku nggak 5 waktu juga gitu. Nah, kalau bicara doa, apakah ada doa khusus untuk suaminya? Ya, doa khususnya itu sebenarnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu doa buat anak keturunan. Doanya Nabi Ibrahim ya. Siapa yang ingat dengan doanya Nabi Ibrahim? Nah, fadhal, kasih mic-nya. Ini bukan doa untuk mendirikan sholat. Iya, Rabbi habli minas sholihin, ini kan minta anak. Nah, fadhal, mic-nya. Ya, ambil mic-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Maulana Bajri. Rabbi ja'al, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu fikum. Ya, kasih hadiahnya. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan dari anak-anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkan, perkenankan doa kami. Jadi itu untuk anak keturunan kita. Adapun untuk suami, ya sebut nama suaminya ya. Mintakan kepada Allah buat suaminya iman. Mintakan kepada Allah buat suaminya rasa takut. Karena rasa takut itu membuat orang jauh dari kemaksiatan dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana jika ketika kita mewakafkan masjid tetapi terjadi perkara bid'ah di dalamnya? Apakah kita sebagai yang mewakafkan akan mendapatkan mudarat darinya? Enggak, insya Allah. Karena masjid itu yang jelas dibangun untuk ditegakkan zikrullah di dalamnya. Kalau di dalam ada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah, ya antum sebagai pewakaf bagaimana mengurangi kemungkaran yang terjadi. Sampaikan kepada pengelola, tolong diadakan kajian ya, kajian tafsir umpamanya, kajian fikih, ya kajian doa-doa yang isinya tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Antum sebagai pewakaf sampaikan itu, walaupun antum mungkin ya terdepak dari masjid itu, tapi antum tetap bisa memberikan masukan kepada mereka. Dan kelak ketika antum ditanya sama Allah pada hari kiamat, antum punya jawaban. Aku sudah, ya Allah, aku sudah sampaikan kepada mereka, aku sudah memberikan arahan kepada mereka. Barakallahu fikum. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, tadi disebutkan bahwa ketika berjalan menuju masjid maka akan dihitung setiap langkahnya dengan 1 derajat. Dan bagaimana ketika kita berangkat menggunakan kendaraan, apakah sama tetap dihitung, Ustaz? Ya, kalau dihitung tetap dihitung. Dan insya Allah para malaikat punya penghitungan. Yang jelas kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Balasan buat engkau itu, ganjaran buat engkau itu sesuai dengan kelelahanmu dan nafkah yang kau keluarkan. Jadi sesuai. Nggak sama orang yang jalan kaki sama yang naik kendaraan. Karena dulu ada di masa Nabi SAW sahabat yang dia rumahnya di Bani Salimah.
Sekarang kalau orang yang berangkat ke kota Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain. Dia rumahnya di situ, jalan kaki jamaah. Ya kira-kira 2 kilo lebih jamaah. Atau hampir 2 kilo. Akhirnya sama sahabat kasih tahu, kenapa engkau nggak beli keledai saja gitu loh, supaya lebih ringan, kata dia. Apa kata orang ini? Aku tuh nggak kepingin rumahku bertetanggaan sama masjid. Kok suruh beli keledai? Aku itu ingin langkahku itu ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Itu jemaah. Maka beda. Antum naik kendaraan dengan jalan kaki berbeda. Kenapa orang dulu sehat-sehat juga? Jalan kaki. Dan tolong para orang tua ya, anaknya jangan dibiasakan naik sepeda listrik. Kesian mereka. Sekarang antum memberikan kesenangan kepada mereka, mereka harus bayar mahal nanti jemaah. Mereka harus menderita nantinya dengan penyakit yang mereka timpa atau yang menimpa mereka, karena mereka nggak gerak lagi. Dulu kita masih suka lari-lari, main-main. Sekarang nggak ada. Orang larinya di mana? Di handphone. Ada di handphone itu game lari. Ada. Lari terus lari dia. Dia nggak pernah lari. Hanya tangannya saja yang sehat. Maka para orang tua biasakan jalan kaki ke masjid, kecuali kalau memang telat atau apa, supaya anak-anak juga berjalan kaki. Nah, apakah boleh sholat berjamaah di musola kantor? Boleh. Apakah sama derajat sholat berjamaah di musola kantor dengan masjid pada umumnya? Tadi ada perbedaan dari sisi masjidnya itu sudah lama ya, kemudian masjidnya banyak jamaahnya dengan masjidnya yang mungkin nggak banyak jamaahnya. Kemudian boleh jadi di kantor juga adzannya nggak dikumandangkan, maka usahakan kantor juga tetap ada adzannya walaupun di musola kantor. Apakah hukumnya sholat Jumat atau mengadakan sholat Jumat di musola kantor? Apabila jumlahnya kemudian syaratnya terpenuhi, insya Allah nggak ada masalah ya. Karena bicara musola sama masjid ini hanya penamaan jamaah. Dua-duanya sebenarnya sama-sama masjid. Cuma musola itu tidak diadakan sholat Jumat, akhirnya disebut musola. Padahal sama-sama masjid. Memang dulu di Madinah itu di setiap qabilah itu ada masjid, tapi tidak digunakan untuk Jumatan. Mereka Jumatannya ke Masjid Nabawi gitu loh. Sholat 5 waktunya ya di musola tadi sebenarnya. Tapi kalau memang jamaahnya sudah banyak, ya nggak ada masalah. Apalagi masjidnya kadang-kala jauh ya. Mereka boleh mengadakan sholat Jumat di sana dengan catatan tadi syarat dan rukunnya terpenuhi ya. Barakallahu fikum. Apa hukumnya sholat di masjid yang di sekitarnya kuburan? Yang pertama, kalau kuburan itu tidak di dalam masjid, masih aman. Tapi masalahnya masjidnya ini di tengah-tengah kuburan, Ustaz. Jadi kuburan semua, tahu-tahu di tengah itu ada masjid. Maka tolong cari masjid yang lain lah. Usahakan kita sholat, nggak apa-apa kalau ada kuburan ya jauh dari masjid, atau di depan masjid tapi ada penghalangnya ya. Jadi bukan di dalam masjid. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menguatkan iman untuk selalu beribadah di masjid? Iman saya suka kendor. Sama sebenarnya jemaah, bukan cuma dia ya. Iman kita juga suka kendor. Apa yang harus dilakukan? Allah Azza wa Jalla ketika memberikan arahan kepada mereka yang sholat Jumat, di surat Jumat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah, mengingat Allah. Karena di situ ada khutbah Jumat ya. Di situ ada peringatan buat yang hadir agar mempersiapkan diri untuk hari akhir.
tinggalkan jual beli, tinggalkan semuanya. Engkau menuju ke rumah Allah Azza wa Jal, itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu, kata Allah. Kemudian sholat Jumat itu seringkali di mimbarnya itu ada tulisan, ya, yang khutbah Jumat ya, tidak boleh lebih dari 10 menit. Ya, nggak apa-apa. Khutbah Jumat nggak perlu lama-lama, atau 15 menit, nggak perlu lama-lama. Kadang-kala lama-lama bikin orang ngantuk aja. Sampai yang ada cerita orang marah-marah sama pihak tamu. Ini masjid apa ini, kata dia. Saya baru pertama Jumatan seperti ini, kata dia. Kenapa? Kok nggak ada khutbahnya? Loh, ini orang datang sebelum khutbah, tidur sampai komat. Ketika bangun dia marah-marah, ini kok nggak ada khutbah Jumat loh. Bapak tidur dari tadi, kata dia. Sudah selesai gitu loh. Maka tadi usahakan khutbahnya memang nggak panjang-panjang tapi mengena kepada yang hadir di sana. Fa idza qudiyatis shalah. Kalau salat sudah selesai, kata Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi. Udah silahkan keluar dari masjid, cari karunia Allah. Yang kerja, yang mungkin jualan lanjutkan jualannya, yang ngantor lanjutkan ngantornya. Tapi ada satu pesan Allah. Ini pesan agar iman kita terus terjaga. Apa pesannya? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian mengingat Allah, berzikir yang banyak. Masjid ini tempatnya zikrullah. Tapi di luar sana antum perlu banyak zikir. Karena fitnah lebih banyak di luar apa di masjid? Di luar sana. Banyak fitnah di sana. Maka cara membentengi diri dari fitnah itu, dari godaan-godaan syaitan itu dengan memperbanyak zikrullah. Udah, perbanyak zikir. Ketika antum masuk ke pasar, ya baca zikir masuk pasar. Ketika di pasar nunggu orang pembeli datang ya, lisan antum terus ya. Insya Allah bos nggak akan marah. Apakah dimarahin antum kalau kelihat komat kamit ini apa antum? Lu nggak ngapain? Antum sambil nyapu, sambil apa? Terus lisannya mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah, perbanyak zikir. Itu ibadah yang nggak butuh energi banyak dan tidak ketahuan orang juga, kecuali antum bawa tasbih. Boleh pakai tasbih, tapi nggak perlu antum tunjukkan kepada orang, betul jemaah. Nah, Ustadz, apakah benar janin yang keguguran harus diberi nama juga? Janin yang keguguran itu ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, belum ditiupkan ruh, belum berumur 120 hari, maka dia tidak dianggap anak. Walaupun sudah ada wujudnya, ya dia dikuburkan tapi tidak sebagai seorang anak. Maka nggak perlu dikasih nama, nggak perlu diakikoin, ya karena memang dia belum ada ruhnya. Tapi yang sudah lewat 120 hari maka dikasih nama seperti itu dan diakikoin jemaah, karena insya Allah janin itu pun akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Salah satu syarat berdoa adalah bersolawat, mengagungkan Allah, solawat dan mengagungkan Allah dengan asmanya. Jika berdoa sujud dalam sholat, di akhir sholat, apakah harus seperti itu juga, Ustaz? Iya. Bismillah. Jamaah rahimakumullah. Ketika anak kecil, anak itu disuruh sama ibu anak berdoa di sujud terakhir. Setelah anak belajar, ternyata yang disampaikan ibu anak benar tapi kurang. Ternyata kita disuruh doa di setiap sujud.
Jadi kalau sholat sunnah umpamanya ba'diyah, kita punya 4 sujud. Kenapa kok cuma di sujud terakhir doanya? Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa idza sajadtum, kalau kalian sedang sujud, fa aktsiru fihi minad du'a, perbanyak doa kalau sedang sujud. Kenapa? Faqaminun ayyustajab lahu, harapannya besar dikabulkan. Jadi bukan hanya di sujud terakhir. Apakah ketika sujud itu antum doanya juga mengagungkan Allah, bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Sebagian ulama mengatakan iya, sebagian mengatakan nggak perlu, karena sholat ini satu rangkaian. Yang ada pengagungan buat Allah, yang ada sholawatnya. Jadi satu rangkaian full sholat ini. Makanya ketika antum doa ruku dan sujud itu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ada selawatnya enggak? Enggak ada. Ketika antum duduk di antara 2 sujud, antum katakan Rabbi gfirli warhamni, dan selanjutnya ada selawat enggak? Enggak. Kenapa? Karena selawatnya sudah tergabung. Jadi selawat dalam doa itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Sedangkan dalam sholat itu kita sholawatnya di tasyahud awal dan tasyahud tsani, ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana caranya mengatasi iman supaya tidak naik turun? Ya mati. Kalau mati nggak naik turun. Kalau hidup naik turun. Iman itu seperti itu. Kalau antum mau naik terus, bukan, nggak bisa kayak gitu kita saja. Abu Bakar pun, ya, sahabat Nabi pun, kalau mereka kumpul sama Nabi SAW, Allahu Akbar, seakan-akan surga di hadapan mereka, sudah jamaah. Tapi kalau sudah kumpul sama istri, kumpul sama anak, sekarang nih antum kajian nih, semangat. Pulang ketemu sama istri, lupa sama kajian ustaz. Tadi kajian apa? Masyito binti Fir'aun. Gak ada. Maka kita berusaha untuk menjaga keimanan kita. Ketika turun, bagaimana dia tidak habis. Bagaimana ketika turun kita jaga supaya dia tidak sampai kepada yang haram. Kalau antum sedang lemah imannya, kerjakan yang wajib-wajib saja, jangan dipaksa. Karena ada orang yang maksa dalam kondisi lemah, akhirnya yang wajib hilang. Kalau antum biasa sholat qobliyah dan ba'diyah, iman antum lagi lemah, sudah antum yang wajib aja. Sholat juga, kadangkala kita lagi lemah imannya, mau sholat sunnah, anak mau sholat sunnah Ustaz, tapi anak kok males, udah antum baca Al-Fatihah aja, nggak usah baca surah. Imannya sedang lemah. Ketika ruku, antum baca yang pokoknya sah. Baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli sekali, terus sami Allahu liman hamidah. Imannya lagi lemah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran, panjang lagi antum. Imannya lagi lemah, katakan Rabbana walakal hamd, antum sujud. Jadi usahakan mengkondisikan diri kita. Yang kedua, antum perbanyak istighfar. Karena istighfar ini nggak butuh antum harus berwudu, nggak butuh antum harus menghadap kiblat. Antum bisa melakukan kapan saja. Udah istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu proses bagaimana membersihkan hati. Kalau kata dokter sekarang itu, apa istilahnya? Mengeluarkan racun itu detox. Orang yang imannya lemah itu sedang banyak dosa, banyak racun di hatinya. Bagaimana detoxnya? Istighfar. Perbanyak istighfar, ya. Boleh jadi istighfar 100 kali nggak cukup karena racunnya terlalu banyak, maka 200 kali. Nggak cukup 300 kali, nggak cukup 1000 kali. Sebanyak-banyaknya antum beristighfar dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu anak pelaku seni
S1 dan S2 di sebuah lembaga institusi, lebih tepatnya mempelajari seni musik. Apa yang sebaiknya Anda lakukan ketika tulisan skripsi dan tesis Anda sudah berada di perpustakaan institusi tersebut? Karena skripsi dan tesis menjadi syarat untuk wisuda, dan Anda juga mengajarkan ilmu tersebut kepada banyak orang. Apakah akan menjadi dosa jariah? Qadarullah Anda meninggalkan musik sejak tahun 2019. Mohon nasihatnya Ustaz. Mohon doa untuk istri Anda yang sebentar lagi akan melahirkan. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kelahiran yang mau lahiran, dan termasuk istrinya beliau ya. Ahibati fillah, bicara musik ya. Kita ini kalau bicara musik akan dianggap aneh. Kok bisa musik itu haram? Dari mana Ustadz ini? Ini ajaran apa? Mazhab apa ini? Wallahi, mazhab apa ini musik haram? Ana pada waktu di pondok ada perdebatan antara dua pesantren kita sama pesantren satunya di pondok. Ustadz-ustadznya berdialog tentang masalah musik. Karena pesantren kita suka musik dan pesantren itu mengharamkan musik. Selesai dialog, ana ditanya sama Sohib, Syafiq, menurut engkau musik itu halal apa haram? Ana ngomong ada dua pendapat, dan ana milih yang halal. Wallah jemaah, kita tuh nggak punya ilmu milih dengan syahwat. Orang yang tanpa ilmu milihnya dengan syahwat. Ana seneng. Sampai ana belajar, ternyata 4 madhab itu mereka mengharamkan musik. Pendapat madhab Syafi'i, madhab Hambali, yang sebelumnya madhab Hanafi, Maliki mengharamkan musik. Tapi kalau sekarang antum ngomong musik haram, aneh antum. Ini madhabnya apa? Baca buku madhab Syafi'i. Ana pernah ke sebuah pesantren jemaah, pesantren Syafi'i, ngaji di situ sama kiainya, lagi bahas. Ana subhanallah, dia sedang bahas tentang haramnya musik. Dibahas di buku-buku mazhab itu, dan dalilnya banyak. Kembali kepada pertanyaan ini, maka buat orang-orang yang masih ragu atau mendengarkan ada ustadz yang mengatakan boleh, engkau kaji lagi lah. Kau lihat jumhur ulama 4 mazhab itu bagaimana mereka bersepakat untuk haramnya musik. Kalau bicara dosa jariah, insya Allah enggak. Kalau engkau sudah bertobat dan kau berusaha untuk menyampaikan kepada kawan-kawanmu, kalau bicara skripsi, kalau memang bisa diambil, ya diambil. Karena kadang-kala skripsi itu juga nggak ada yang baca juga jemaah. Ada di skripsi, tesis, kadang-kala cuma ada di rak dan tidak ada yang membaca. Insya Allah nggak ada masalah. Semoga antum diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Apa hukumnya makmum yang selalu sholat berjamaah bersama imam yang bacaan sholatnya kurang bagus dibanding makmumnya? Pertanyaannya, apakah sah sholat makmum tersebut? Apabila sholat imam sah buat dirinya, sholat antum sah. Jadi yang masuk rukun itu Al-Fatihah. Ada bacaannya nggak bagus, tapi bacaannya nggak salah. Salah juga ada dua. Ada yang namanya lahan khafi, ada lahan jali. Ada kesalahan yang ya masih dimaafkan, ada kesalahan yang tidak dimaafkan karena merubah maknanya, umpamanya seperti itu, maka nggak sah sholat. Tapi kalau kesalahannya masih bisa ditoleransi, nggak ada masalah antum jadi makmum. Jangan kemudian suatu hari antum ganti imamnya, sini antum bacanya nggak bagus jadi makmum, antum nggak boleh jemaah. Jadi ada imam rawatib, antum harus tahu adabnya ketika bermakmum. Imam rawatib yang sudah ditetapkan di satu masjid, ya sudah dia. Cuma kalau antum ingin memperbaiki imam yang ada, cara memperbaikinya, coba antum datang ke MUI. Antum katakan, bagaimana kalau dibuat pelatihan imam untuk musola dan masjid sebukit tinggi, supaya imam itu ada standarnya. MUI ini sekarang membuat sertifikasi dai. Mereka sudah ada sertifikasi dai. Harapannya ke depan ada sertifikasi imam.
Jadi imam di kampung-kampung itu nggak boleh maju kecuali ada sertifikat. Bacaannya bagus, sesuai dengan tajwid dan nggak salah baru maju. Karena di kampung ini kadang-kadang jadi imam itu karena Pak Haji baru pulang haji, fadol. Oh, bismillah, Allah. Padahal bacaannya nggak benar. Maka mudah-mudahan kita mendukung sekali ya MUI kalau bisa membuat sertifikasi imam, sehingga imam kita sholat dimanapun insya Allah dijamin sah dan bacaannya bagus. Nah, ini sudah dijawab tadi. Doa sujud harus bahasa Arab atau nggak apa-apa bahasa Indonesia? Hukum asalnya doa dalam sujud dalam sholat ini usahakan doa yang ma'thur, doa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan madhab Syafi'i ini termasuk ketat jemaah, karena madhab Syafi'i berpendapat yang doa dengan bahasa Indonesia nggak sah sholat. Maka usahakan antum doanya doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bicara boleh, kalau terpaksa memang dia nggak tahu, Anda berpendapat termasuk nggak apa-apa. Kalau memang dia nggak bisa, tapi lebih berhati-hati kalau engkau mau berdoa pakai bahasa Indonesia di luar sholat. Itu lebih utama dan engkau selamat dari khilaf yang terjadi di antara para ulama. Adakah aktivitas hal yang mubah yang tidak boleh dilakukan di masjid selain transaksi? Iya. Di antaranya mengumumkan barang hilang di masjid. Itu juga tidak diperbolehkan jamaah ya. Maka kalau bisa setiap masjid itu punya tempat kayak di Masjid Nabawi, itu ada lokasi namanya lost and found, kalau nggak salah gitu tulisannya ya. Untuk barang-barang yang hilang. Jadi pokoknya ketemu kunci atau apa, nggak usah diumumkan di masjid, ditaruh di sana. Apa yang diumumkan ke jamaah? Umumkan ke jamaah yang kehilangan sesuatu apa, kita alhamdulillah punya divisi yang menangani hal itu. Silahkan untuk ke sana. Jadi tidak mengumumkan barang yang hilang tadi. Bagaimana mengumumkan mobil tadi itu jamaah? Ya seharusnya bukan di masjid pengumumannya itu. Barakallahu fikum.